Halo Sobat IPB, kita akan mengupas tuntas mengenai seleksi mandiri 2024 yang merupakan kesempatan terakhir untuk masuk di IPB University. Bersama saya, Utami Dia Safitri, Direktur Administrasi Pendidikan, dan inilah IPB Talks. Jalur mandiri di IPB University terbagi menjadi dua, jalur rapot dan jalur tes. Untuk jalur rapot, kita ada seleksi ketua OSIS, kemudian seleksi prestasi internasional dan nasional, kemudian kita juga ada beasiswa utusan daerah. Sedangkan untuk jalur tes, kita ada namanya seleksi mandiri masuk IPB yang kita singkat dengan SMIPB. Seleksi jalur mandiri IPB sudah dibuka awal Mei kemarin. Untuk ketua OSIS dan PIN kita buka kemarin tanggal 7 Mei sampai tanggal nanti 14 Juni. Nah, untuk ketua OSIS dan PIN ini merupakan seleksi berkas, jadi tidak ada tes wawancara dan sebagainya, semuanya berdasarkan kepada berkas yang dikumpulkan, terutama pada nilai rapot. Nanti kami berdasarkan pada nilai rapot. Pengumuman sendiri nanti pada tanggal 9 Juli 2024. Jadi kita akan umumkan setelah pengumuman dari SMBT, yaitu tanggal 13 Juni 2024. Kemudian jalur berikutnya adalah jalur BUD. Kami sudah buka kemarin per tanggal 15 Maret. Kemudian penutupan nanti kami tanggal 16 Juni 2024. Kemudian pengumuman juga akan sama tanggal 9 Juli 2024. Untuk jalur BUD ini kami buka kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian kerjasama dengan instansi dan kerjasama dengan yayasan. Jadi pendaftarannya adalah melalui pemerintah, melalui yayasan, bukan pada leveling individu. Sementara kalau ketua OSIS dan PIN itu adalah pendaftarnya pada level individu. Kemudian jalur tesnya IPB, yaitu kita sebut dengan SMIPB, kita sudah buka mulai tanggal 13 Mei, kemudian kita akan tutup 19 Juni 2024, ujiannya akan kita laksanakan 30 Juni 2024, kemudian pengumumannya kita akan umumkan tanggal 10 Juli 2024. Jalur ketua OSIS, jalur prestasi internasional nasional atau PIN, serta jalur beasiswa utusan daerah BUD kami buka pada periode yang sama, baik untuk program sarjana maupun program sarjana terapan. IPB untuk jalur rapot mengakomodir baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, di mana saat ini sudah berlaku di sebagian sekolah di SMA maupun di SMK. Bagi peserta yang mau melamar di jalur ketua OSIS, di jalur PIN maupun jalur BUD, nanti akan ada pilihan apakah sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka atau menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kami akan mintakan untuk menginput mata pelajaran yang sudah dipelajari selama di sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi secara umum IPB sudah mengakomodir kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 untuk jalur rapotnya. Sedangkan untuk SMIPB terbuka untuk semua jurusan dan siapa saja boleh mendaftar untuk lulusan 3 tahun terakhir. Jadi mulai lulusan tahun 2024, lulusan tahun 2023, dan lulusan tahun 2022. Jalur IPB yang berupa ujian hanya untuk SMIPB. Pada jalur SMIPB bisa menggunakan skor UTBK atau mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh IPB. Ujian yang diselenggarakan oleh IPB bersifat online, dikerjakan selama 1 jam dan terdapat 25 soal yang bersifat high order thinking skill atau biasa kita sebut dengan HOTS. Pelaksanaannya sendiri akan kita laksanakan nanti pada tanggal 30 Juni 2024. Tentunya sebelum itu akan dipandu oleh para petugas kami untuk penyelenggaraan ujian nanti. Untuk ketua OSIS, persyaratannya adalah mengirimkan surat keterangan dari kepala sekolah sebagai ketua OSIS, kemudian sebagai SK pengangkatan sebagai ketua OSIS, kemudian memasukkan nilai selama 5 semester sesuai dengan program studi yang dipilih, karena untuk ketua OSIS kita menggunakan peraturan yang sama dengan SMBP.
Kemudian lampirkan prestasi kegiatan yang pernah diorganisir sebagai ketua OSIS, serta tambahkan deskripsi diri kelebihan sebagai ketua OSIS. Nanti itu akan ada di dalam formulir. Kemudian, yang baru di tahun ini akan diminta juga terkait upload dokumen sosial ekonomi keluarga, mulai dari surat keterangan penghasilan orang tua, kemudian tagihan listrik selama 3 bulan. Lampirkan juga adalah komitmen pembayaran biaya pendidikan selama bersekolah di IPB. Untuk persyaratan jalur prestasi internasional nasional sama dengan jalur ketua OSIS karena berdasarkan pada rapot. Yang membedakan adalah silahkan upload prestasi yang dipunyai sebagai keunggulan. Untuk jalur PIN ini kami punya jalur talent scouting, kami punya jalur prestasi akademik, kami juga punya prestasi olahraga, kami juga punya prestasi pramuka di mana kami bekerjasama dengan keluarga Jawa Barat. Kemudian di tahun ini kami juga membuka jalur untuk seni dan bahasa. Untuk jalur BUD, karena ini merupakan kerjasama dengan mitra, tentunya nanti akan dinaungi oleh kerjasama MOU dengan mitra, kemudian surat perintah kerjasama antara IPB dengan mitra, sehingga pendaftaran dilakukan melalui mitra yang terkait. Sedangkan untuk jalur SMIPB, karena ini adalah merupakan jalur tes, maka yang diminta adalah Anda lulusan dari 3 tahun terakhir, kemudian Anda bisa mendaftar menggunakan skor UTBK atau mendaftar melalui SMIPB, atau Anda bisa mengikuti dua-duanya karena seleksi akan dilakukan terpisah untuk skor UTBK dan jalur SMIPB ujian online. Bagi peserta yang saat ini mengikuti UTBK SMBT tahun 2024, diberi kesempatan untuk mendaftar mandiri di jalur IPB University. Namun perlu dipertimbangkan nanti bahwa bagi peserta UTBK SMBT yang diterima di universitas tertentu dan melakukan daftar ulang, maka tidak bisa diterima di IPB melalui jalur mandiri. Jalur mandiri ini merupakan jalur ketiga untuk penerimaan masuk ke IPB selain SMBP dan SMBT. Nah, untuk jalur mandiri ini akan dikenakan uang kuliah tunggal, di mana uang kuliah tunggal ini ditentukan berdasarkan pendapatan dari orang tua. Kemudian kami ada namanya BPIF, biaya pengembangan institusi. Ini adalah untuk jalur SMIPB dan BUD. Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Ini merupakan program pemerintah. Saat ini pemberian KIPKA di universitas disesuaikan dengan kuota yang diberikan dari pemerintah kepada masing-masing perguruan tinggi negeri. Di IPB sendiri untuk KIPKA diprioritaskan untuk jalur SMBP dan SMBT. Jika masih ada kuota, maka bisa diberikan kepada jalur mandiri IPB. Tahun ini keluar peraturan terbaru dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 62 tahun 2023 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah bagi siswa yang lulus SMBP tidak bisa mendaftar jalur mandiri IPB. Jadi bagi kalian yang sudah lulus SMBP secara otomatis akan terblokir dan tidak bisa mendaftar di jalur mandirinya IPB. Peraturan yang kedua adalah jika lulus pada SMBT dan melakukan registrasi ulang pada perguruan tinggi penerima, maka Anda tidak bisa diterima melalui jalur mandirinya IPB. Banyak jalur masuk ke IPB. Jika belum beruntung di SMBP dan SMBT, jangan pantang menyerah. Masih ada jalur mandiri IPB University. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami admisi.ipb.ac.id. Ayo Sobat IPB, raih impianmu di IPB University.